Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ciken, Science Keren. Nelma Busra datang lagi untuk menemani kamu belajar berbagi tentang berbagai hal. Semoga kamu betah di channel ini. Karena di channel ini akan membahas materi-materi yang terkait dengan sains dan teknologi. Apakah itu fisika, matematika, bahkan dasar-dasar keteknikan. Jadi jangan lupa pantengin terus channel ini ya. Tapi sebelum lanjut ke materi, jangan lupa subscribe, like, and share ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, sahabat Stiken yang keren. Dan sekarang waktunya belajar. Let's do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan pembelajaran aljabar linear. Kali ini kita masih dalam materi matrik bersama Nelma Busra di sini. Khususnya kita akan membahas tentang matrik identitas, determinan matrik, dan invers matrik. Semoga dengan pembahasan ini dapat membantu kamu-kamu yang masih kesulitan dalam memahami tentang materi-materi yang akan kita bahas ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang determinan matrik. Khususnya di sini akan kita bahas tentang determinan matrik berordo 2x2. Dalam bidang aljabar linear, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matrik persegi. Determinan matrik A ini bisa ditulis dengan det A atau ditulis seperti ini, yang didefinisikan sebagai misalnya suatu matrik A, B, C, D, maka det A itu adalah A, B, C, D sama dengan AD, ini A kali D kali silang, dikurang dikali silang B dengan C. Jadi itu yang nilai det A-nya. Jadi determinan dari A adalah AD dikurang BC. Contohnya, kita lihat suatu matrik 2, 4, 1, 3, matrik A, maka determinan dari A itu sendiri adalah 2 kali 3, ini kita kali silang tadi, dikurang 1 kali 4, sehingga hasilnya itu adalah 2. Kemudian ada istilah matrik singular dan non-singular. Apa sih perbedaannya? Secara singkat, perbedaan antara matrik singular dan non-singular adalah suatu matrik dikatakan singular jika determinannya bernilai 0 dan non-singular jika determinannya bukan 0. Jadi itu perbedaan mendasar antara matrik singular dan non-singular. Ini perlu kita ingatkan kembali karena nanti akan berkaitan dengan materi selanjutnya. Selanjutnya akan kita bahas adalah determinan dan invers matrik ordo 2x2. Nah, sebagaimana kita ketahui jika matrik A dan B adalah matrik-matrik persegi yang ordonya sama, ya misalnya AB sama dengan BA sama dengan I ini adalah identitas, maka B adalah invers dari A, ditulis B sama dengan A invers. Jadi B adalah invers dari A itu sendiri, ditulis sama dengan B sama dengan A invers A. Jadi untuk menuliskan tanda invers itu kita tuliskan min pangkat min 1, dan A adalah invers dari B, dapat ditulis dengan A sama dengan B inverse. Misalnya sebuah matrik A adalah AB, CD, maka A inverse itu adalah 1 per det A, 1 per determinan A dikali. Jadi di sini A dengan D ini kita tukar tempat, C dengan B itu sama tetap, tapi dikasih tanda negatif. Jadi rumus dari A inverse itu adalah 1 per det A dikali
nilai matrik A itu sendiri dengan kita ganti, kita tukar-tukarkan letak antara D dengan A, kemudian antara C dengan B kita kasih kali negatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat matrik yang berkenaan dengan inverse. Ada beberapa dari sifat matrik ini yang harus kita ingat. Yang pertama adalah jika matrik A adalah matrik berordo 2x2, jadi ordernya 2x2, dan K adalah bilangan real, maka K kali A inverse sama dengan 1/K dikali A inverse. Itu sifat pertama. Yang sifat kedua adalah jika A transpose, arti ini T adalah lambang transpose, maka matrik A berlaku sifat A transpose diinverskan dikali A inverse ditranspose-kan. Jadi A transpose diinverskan sama dengan A inverse ditranspose-kan. Kemudian sifat yang ketiga, ini ketiga ya. Jika A adalah matrik berordo 2x2, maka berlaku A inverse diinverskan lagi itu sama dengan A. Kemudian sifat yang ketiga, jika A dan B adalah matrik berordo 2x2, maka berlaku A kali B ditransposkan, diinverskan, A kali B diinverskan sama dengan B inverse dikali A inverse. Jadi artinya ini dikali keluar A B inverse dikali A inverse. Itu sifat yang ketiga. Kemudian kita masuk pada sifat yang keempat. Jika A, B, dan C adalah matrik-matrik berordo 2x2, maka yang pertama tidak berlaku sifat komutatif perkalian. Jadi A kali B tidak sama dengan B kali A. Ini pun sudah kita bahas pada sifat matriks sebelumnya. Kemudian berlaku sifat asosiatif perkalian, yaitu A kali B dalam kurung dikali C sama dengan A dikali B kali C di dalam kurung. Kemudian berlaku sifat distributif, sehingga A dikali B tambah C dalam kurung berarti ini dikali ke dalam A kali B tambah A kali C. Jadi yang tidak berlaku itu hanya sifat komutatif. Kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah inverse setiap matrik berikut. Misalnya sebuah matrik A 2, 5, 1, 3. Kita ingin mengetahui inverse matriknya berapa, A pangkat min 1 atau A inverse. Jadi untuk langkah awal kita harus ingat lagi untuk rumus A inverse tadi, yaitu 1/det A dikali matrik A, tapi kita ingat tempatnya kita tukarkan. Jadi kita lihat matrik A nya 2, 5, 1, 3, maka A inverse berarti 1/det A. Det A tadi 2 kali 3 dikurang 5 kali 1. Sedangkan matriknya ini kita tukarkan, ini 2, 3, kita tukarkan letaknya 3, 2, sedangkan 1 dan 5 kita kasih tanda negatif. Nah, sehingga didapatkan 1/6 kurang 1 sama dengan 5 min 4 min 3, 2. Jadi ini 1/5, kita kali ke dalam. 1/5 sama dengan dikali 5 berarti 5/5, berarti 1/5 dikali 5 berarti 5/5. Kemudian 1/, nah ini ada yang salah. Jadi diingat, ini kan 1/6 kurang 1. Oh ini misalnya salah. Ini harusnya 6 dikurang 5 berarti
1, berarti 1 per 1, sehingga 1 berarti 5 min 4 min 3, 2 dikali 1, sehingga nilainya sama. Jadi kita harus teliti, di sini adalah 2 kali 3 6 dikurang 5 kali 1 adalah 5, berarti 1 per 1 sama dengan 1. Untuk contoh soal berikutnya, kita lihat dengan bunyi soal yang sama, tentukan inverse setiap matrik berikut. Misalnya kita memiliki dua buah matrik, 1 3/2, 3/4, 5/4. Matrik B 32 kurang min 64, 16 min 48. Yang pertama kita cari terlebih dahulu determinan A. Untuk mencari A inverse kita butuh nilai determinan. Berarti dari matrik ini 1 3/4, 3/2, 3/4, 5/4, kita ingin menyederhanakan terlebih dahulu sehingga kita dapatkan angka-angka yang lebih simpel, lebih gampang. Jadi di sini ada per 4 ini dibagi 4 juga. Jadi kita jadikan dia per 4 semua, berarti 1 itu sama dengan 4/4, 3/2 itu sama dengan 6/4. 3/4, 3/4, berarti ini bisa tinggal kita kalikan 1/4-nya keluar, sehingga tinggal 4, 6, 3, 5. Jadi ini kita baru merubah bentuk dari matrik A agar dia lebih sempurna. Jadi matrik A itu sama dengan 1/4, 4, 6, 3, 5. Sekarang baru kita cari inverse-nya. Inverse-nya kita butuh determinannya, berarti 1 per det A. Jadi 1 per det A berarti 1 per 1/4, berarti 4. 1 per 4 kali 5 dikurang ini 6 kali 3. Nah, berarti ini tinggal tukar tempat, 5, 4, ini tanda negatifnya. Nah, berarti ini 20, 18, berarti 4 dibagi 20 kurang 18, sehingga didapatkan matrik akhirnya itu adalah determinannya adalah 2, 4/2, berarti 2 dikali dengan matrik A tadi 5 min 6 min 3, 4, sama dengan dikali ke dalam 2 kali 5, 2 kali min 6, 2 kali min 3, 2 kali 4, sehingga dapatkan A inverse itu adalah 10 min 12 dan min 6, 8. Oke, semoga kamu bisa paham untuk contoh-contoh ini. Kita lanjutkan untuk soal yang B-nya tadi. Matrik B-nya adalah 32 min 64, 16 dan min 48. Ini langkahnya kita sama, kita sederhanakan dulu. Ini angkanya terlalu besar. Tidak pun kita sederhanakan tidak masalah, tapi nanti kita akan repot dalam perkalian dan sebagainya. Nah, kita bagi sama-sama bagi 16. 32 bagi 16 2, berarti 16 kali 2 kan 32. 16 kali min 4 min 4. 16 kali 1 16. 16 kali min 3 min 48. Jadi ini salah satu cara untuk menyederhanakannya saja. Nah, baru kita masuk ke B inverse. B inverse itu sendiri tadi masih diingat bahwa rumusnya itu adalah 1 per det A. Determinan A. Determinan A-nya itu 2 kali min 3 dikurang min 4. Jadi 1/16 kali ini. Jadi tinggal kita kalikan dengan matrik B tadi min 3, 4. Ini matriknya yang sudah disederhanakan, kemudian letaknya kita balik, ini kita kasih tanda negatif. 4 dikasih tanda negatif, jadi karena dia negatif jadi positif. Oke, tinggal kita kalikan 1/16
dikali 1/. Ini determinannya berarti bernilai negatif. Nah, 1/-32 dikali ini determinan, ini matrik A nya, matrik B tadi 3, 4, min 1, 2. Nanti tinggal kita kalikan ke dalam. Jika angkanya nanti masih bisa kita sederhanakan, silahkan sederhanakan. Tapi kalau tidak bisa disederhanakan, berarti kita sampai di sini saja. Oke, itu untuk contoh inverse matrik. Kemudian kita masuk pada matrik satuan atau matrik identitas. Matrik identitas ini mirip dengan identitas perkalian. Misalnya 4 kali 1 sama dengan 4, 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi kita kali dengan angka 1 itu nilainya itu tidak berubah, tetap dirinya. Jadi setiap angka yang dikali dengan 1 adalah dirinya sendiri. Jadi artinya dia tidak berubah. Nah, sebuah nilai dikalikan dengan kebalikannya. Nah, ini yang disebut dengan identitas. Kalau kita kalikan dengan kebalikannya, dia menghasilkan nilai identitas. Misalnya 3, kebalikannya itu adalah 3 itu adalah 3/1, kebalikannya adalah 1/3. Berarti 3/1 dikali 1/3 sehingga dapatkan 3/3 sama dengan 1. Atau 5 kali 1/3, ini berarti 5/1 kali 1/5. Ini harusnya 5 ya. Sama dengan 5/5 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita lihat contoh sebuah matrik identitas I. Jadi untuk matrik identitas ini bagian diagonalnya selalu bernilai 1. Jadi dia berupa 1, 0, 0, 1. Atau yang untuk berordo 3, kita lihat 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Berarti bagian diagonalnya ini tetap bernilai 1. Jadi dapat disimpulkan diagonalnya itu selalu bernilai 1. Kemudian masih dalam matrik identitas, dapat disimpulkan bahwa matrik identitas adalah matrik persegi dengan semua elemen diagonal utamanya adalah 1 dan elemen lainnya 0. Jadi dilambangkan dengan identitas atau I besar. Misalnya sebuah matrik A dikali identitas, berarti identitasnya tidak mempengaruhi matrik A, sama dengan matrik A sendiri. B kali identitas sama dengan B, jadi identitas ini sini tidak berpengaruh. A identitas dikali B sama dengan A kali B, jadi tetap identitas di sini tidak mempengaruhi hasil perkalian. Nah, jadi jika dikali dengan kebalikannya, matrik itu akan menghasilkan identitas. Misalnya A kali A inverse sama dengan 1. B kali B inverse. B inverse itu atau A inverse itu adalah sama dengan 1/A atau 1/B. Sedangkan di sini B-nya ini adalah per 1 dikali dengan kebalikannya 1/B, sehingga menghasilkan dia matrik identitas. Atau matrik A identitas dikali B, tetap dia matrik A kali matrik B karena identitas di sini tidak mempengaruhi. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. A tambah I sama dengan berapa untuk penjumlahan matrik identitas? A tambah I sama dengan A tambah I. Jadi sama, tidak ada pengaruhnya. Atau B I tambah B sama dengan I tambah B. Sebagai contoh kita lihat ini soalnya B kali A dalam kurung B tambah A inverse kali B inverse. Nah, kita coba
coba kali ke dalam sendiri. B kali B, A kali B, jadi B A B tambah B A inverse, baru dia diinverskan min B 1. Jadi didapatlah bahwa B kali A ini adalah identitas, kemudian A kali A juga matrik identitas, sehingga hasil akhirnya adalah didapatkan B kali A, B kali A tambah B kali B inverse. Ini pun bisa kita sederhanakan menjadi identitas, berarti B kali A tambah matrik identitas. Matrik identitas tidak dipengaruhi atau tidak berpengaruh saat dikalikan dengan matrik lain. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa matrik identitas atau matrik satuan untuk ukuran n adalah matrik persegi panjang n kali n dengan angka-angka 1 di diagonal utama dan angka 0 di tempat lainnya. Kemudian diberi tanda I atau sekadar I saja jika n-nya tidak ditentukan. Contoh, ada matrik 1 kali 1, I 1-nya 1, I 2-nya 1 0 0 1, I 3-nya 1 0 0 0 1 0, kemudian 0 0 1. Kita lihat contoh matrik satuan yang lain. Misalnya X kali A sama dengan B, berapa X? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini harus ingat dulu, untuk menghilangkan A-nya itu A berada di posisi mana, di kiri atau di kanan. Sekarang dia berada di posisi kanan X, berarti A inverse-nya juga taruh di posisi kanan. Kemudian yang kedua, X sama dengan, ya ini hasilnya tadi ya, sama dengan B. Kalau tadi X kali A sama dengan B, sekarang kita lihat A kali X. Berarti ini kita kalikan, tetap kita kalikan A inverse kali A kali X sama dengan A inverse kali B. A inverse kali A berarti dia menjadi identitas kali X, sehingga X sama dengan A identitas dikali B. Jadi ada cara yang lebih cepat menggunakan cara cerdasnya, yaitu misalnya X kali A sama dengan B. Jadi kita ingat A ini posisinya di bagian mana dari X, di kanan X atau di kiri X. Ini berada di sebelah kanan. Nah, kalau A pindah ruas, jadi A itu dipindah ruaskan ke sebelah kanan, tapi dia menjadi kebalikannya. Misalnya X kali A sama dengan B, berarti A karena dia kan di kanan X, A ini kita kali dengan A identitas, kemudian B dikali juga A sebelah kanannya juga B inverse, sehingga didapatkan X sama dengan B kali A inverse, AX nya sama dengan B, X sama dengan A inverse kali B. Sekarang kita masuk untuk contoh dari matrik A dan B. Kita ketahui matrik A dan B sebagai berikut. A itu 1 3, min 2 3, B nya adalah 1 0 0 1. Kita ingin menentukan apakah AB sama dengan A dan BA sama dengan A. Oke, kita lihat. Untuk menyelesaikannya berarti matrik A dengan matrik B itu kita kalikan. Untuk cara perkaliannya sama dengan cara perkalian biasa. Berarti 1 kali 1 4 kali 0, min 2 kali 1 3 kali 0. 1 kali 0 4 kali 1, min 2 kali 0 3 kali 1. Jadi matrik AB itu didapatkan hasilnya 1 4 min 2 3. Artinya matrik AB
hasil perkalian A dengan B itu sama dengan matrik A. Jadi terbukti bahwa A kali B sama dengan A. Oke, sekarang kita lanjutkan apakah B kali A itu sama dengan A. Nah, dengan cara yang sama berarti matrik B kita kalikan dengan matrik A. Didapatkan nanti hasilnya adalah 1, 4, min 2, 3. Artinya di sini matrik perkalian hasil matrik A dengan matrik B itu hasilnya sama dengan matrik A. Jadi terbukti bahwa matrik A kali B sama dengan B kali A sama dengan A. Maka B itu merupakan matrik identitas. Dengan mengganti semua elemen dari matrik A, yaitu 1, 4, min 2, 3 dengan elemen-elemen dari matrik umum, yaitu A, A titik, A11, A12, A21, A23, kita dapat menentukan atau menunjukkan bahwa matrik identitas 1001 itu merupakan identitas bagi semua matrik berordo 2 kali 2. Untuk menentukan identitas matrik yang lebih besar, kita menemukan bahwa hanya matrik persegi yang memiliki identitas terhadap perkalian. Karena A kali I sama dengan I kali A merupakan syarat yang utama, atau perkalian matrik itu harus dilakukan dari kedua arah, atau lebih dikenal dengan perkalian kanan dan perkalian kiri. Oke, demikian pembahasan kita untuk kali ini tentang matrik, khususnya matrik identitas, inverse matrik, dan determinan matrik. Semoga pembahasan ini dapat membantu kamu yang sedang belajar ataupun yang mendapatkan kesulitan dalam mempelajari tentang materi ini. Oke. Sobat Stiken, ingat pesan Imam Syafi'i, untuk mendapatkan sesuatu yang kau inginkan, kau harus bersabar dengan sesuatu yang kau benci. Oke, luar biasa, semangat, semangat, semangat. Sukses untuk kita semua. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.